Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMA SMK kelas 10 MIPA dan IPS. Pada pertemuan yang kedua dengan tema Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidupku. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Menjelaskan pengertian dan dalil tentang hadis. 2. Mengidentifikasi kedudukan dan fungsi hadis. 3. Menjelaskan klasifikasi hadis. Siswa-siswi yang beriman, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari pengertian hadis. Hadis mempunyai beberapa sinonim menurut para pakar ilmu hadis, yaitu sunnah, khobar, dan athar. Menurut Abu Al-Baqa, secara bahasa, kata hadis berasal dari kata benda atau masdar dari kata at-tahdits yang diartikan al-ikhbar, yang berarti pemberitaan. Secara istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Adapun bagian-bagian dari hadis itu adalah sanad, matan, dan rawi. Sanad adalah rangkaian periwayat hadis yang menghubungkan materi hadis sampai kepada Rasulullah SAW. Contoh Al-Bukhari, kemudian Musyaddad, kemudian Yahya, kemudian Syu'bah, kemudian Qatadah, lalu Anas, dan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan matan adalah isi atau materi hadis. Dan rawi adalah orang yang meriwayatkan atau menuturkan atau menyampaikan suatu hadis. Periwayat hadis dari tingkatan sahabat ada Abu Hurairah, Aisyah, Anas bin Malik, dan lain-lain. Periwayat hadis dari tingkat tabi'in adalah Umayyah bin Abdullah bin Khalid, Sa'id bin Al-Musayyab, dan lain-lain. Sedangkan periwayat hadis dari tingkatan mudawwin adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasai, dan Imam Ahmad. Materi selanjutnya adalah kedudukan hadis. Hadis menempati atau menduduki posisi kedua sebagai sumber hukum Islam. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya ialah hadis. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Materi selanjutnya adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran. Pertama, bayanu taqrir, yakni memperkuat keterangan dalam Al-Quran. Dalam Quran surah Al-Hajj ayat 30, Allah Subhanahu wa taala melarang berdusta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajtanibu qaulaz zur, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Larangan ini diperkuat dengan hadis akbarul kabair al-isyraku billah, qatlun nafsi, wa 'uququl walidin, wa qauluz zur. Rawahul Bukhari.
yang artinya sebesar-besarnya dosa adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, membunuh jiwa, durhaka kepada orang tua, dan berkata dusta. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah bayanu tasyri', yakni menetapkan hukum-hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Hadis Nabi Muhammad SAW, la yujma'u bainal mar'ah wa ammatiha wala bainal mar'ah wa khalatiha. Artinya, tidak boleh seseorang mengumpulkan atau memadu seorang wanita dengan ammah atau bibi dari pihak bapak, dan seorang wanita dengan khalah atau bibi dengan pihak ibu. Disepakati Imam Bukhari dan Muslim. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang ketiga adalah bayanu tafsir, yakni menjelaskan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum atau global. Misalnya, ayat tentang haramnya bangkai yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla lighairillah. Yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, uhillat lana maitatani wadamani fa ammal maitatani al-hutu wal jaradu wa ammad damani fal kabidu wat tihal. Hadis riwayat Ibnu Majah wal Hakim. Yang artinya, dihalalkan bagi kita 2 macam bangkai dan 2 macam darah. Adapun 2 macam bangkai adalah ikan dan belalang, sedangkan 2 macam darah adalah hati dan limpa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang keempat adalah bayanu naskh, yakni hadis menghapus atau menasakh hukum yang diterangkan dalam Al-Quran. Misalnya, tentang kewajiban wasiat yang diterangkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in tarakani khairanil wasiyah lil walidain wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Yang artinya, diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Ayat di atas dinasakh atau dihapus dengan hadis Nabi SAW. Innallaha qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu fala wasiyah liwarith. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang memiliki hak akan hartanya, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. Hadis riwayat Ibnu Majah. Materi selanjutnya adalah klasifikasi hadis dari segi kuantitas dan kualitas. Klasifikasi hadis dari segi kuantitas artinya jumlah penutur hadis. Hadis dari segi kuantitas ini terbagi menjadi 2, yakni mutawatir dan ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dari beberapa sanad dan tidak terdapat kemungkinan bahwa mereka semua sepakat
untuk berdusta bersama akan hal itu. Jadi, hadis mutawatir memiliki beberapa sanad dan jumlah penutur pada tiap lapisan generasi atau tobakoh yang berimbang. Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah sanad minimum hadis mutawatir. Sebagian menetapkan 20 dan 40 orang pada tiap lapisan sanad. Hadis mutawatir sendiri dapat dibedakan antara dua jenis, yakni mutawatir lafzi atau lafaz redaksional yang sama pada tiap riwayat, dan juga mutawatir ma'nawi, yakni pada redaksional terdapat perbedaan namun makna sama pada tiap riwayat. Sedangkan ahad dibagi lagi menjadi 3 jenis, yakni masyhur, ajiz, dan gharib. Hadis masyhur artinya bila terdapat lebih dari 2 jalur sanad atau 3 atau lebih penutur pada salah satu lapisan dan pada lapisan lain lebih banyak, namun tidak mencapai derajat mutawatir. Ajiz artinya bila terdapat 2 jalur sanad atau 2 penutur pada salah satu lapisan, pada lapisan lain lebih banyak. Kemudian gharib, bila hanya terdapat 1 jalur sanad atau pada salah satu lapisan terdapat hanya 1 penutur, meski pada lapisan lain mungkin terdapat banyak penutur. Selanjutnya, dilihat dari segi kualitas atau derajat suatu hadis, hadis dibagi ke dalam 4 bagian. 1. Hadis sahih, 2. Hadis hasan, 3. Hadis dhaif, dan 4. Hadis maudhu'. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW, tidak tercela, dan tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya. Hadis ini bisa dijadikan sebagai sumber hukum dalam beribadah. Yang kedua adalah hadis hasan, yakni hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tetapi kurang kuat hafalannya, sanadnya bersambung, tidak cacat, dan tidak bertentangan. Sama seperti hadis sahih, hadis ini dijadikan sebagai landasan mengerjakan amal ibadah. Yang ketiga adalah hadis dhaif, yakni hadis yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih dan hadis hasan. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tetapi dapat dijadikan sebagai motivasi dalam beribadah. Lalu yang keempat adalah hadis maudhu', yaitu hadis yang bukan bersumber kepada Rasulullah SAW atau juga disebut dengan hadis palsu. Dikatakan hadis padahal sama sekali bukan hadis. Hadis ini jelas tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Hadis ini tertolak. Siswa soleh dan siswi yang solehah, alhamdulillah materi pada pertemuan kedua ini telah selesai, dan tugas kalian sekarang adalah mengerjakan latihan soal 2 sesuai waktu dan format yang telah ditentukan guru kalian. Sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.